Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi saya mau sapa shalom. Shalom. Salam sehati bagi kita semua dimanapun kita berada. Saya percaya setiap kita pasti dipenuhi sukacita dari Tuhan. Amin. Amin. Dari tempat kita masing-masing, mari kita puji Tuhan. Mari kita berikan sukacita kita yang berlimpah bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita berikan kekuatan kita yang terbaik. Kita mau puji Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita tepuk tangan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab kita percaya sukacita surga mengalir di rumah kita masing-masing. Amin. Katakan. Lebih lagi bersama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, kami percaya Tuhan, sukacita-Mu ada dalam setiap kami. Sekali katakan, kami mau terima sukacita surga. Cita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang mari sama-sama angkat tangan katakan. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
percaya setiap kita sudah bersuka cita. Mari saya persilakan Bapak Ibu di rumah untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau satukan hati kita mau sembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Tuhan Yesus, malam ini kami setiap umat-Mu dari tempat kami masing-masing Tuhan, kami sudah siapkan hati kami. Kami mau sembah Kau dengan sungguh-sungguh Yesus. Kiranya sembah kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Layakkan setiap kami Tuhan untuk dapat meninggikan nama-Mu. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hati-Mu. Ku rindu
kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi kami, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mau diam dalam hadirat-Mu, selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami mau nyatakan, oh Yesus yang baik, oh Yesus yang setia, kami percaya, kami percaya. Nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dimanapun perkumpulan doa kami berada Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mau angkat sembah kami mau angkat syukur kami bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus, sebab Engkau yang setia.
sepanjang hidupku. Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
pada malam hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk beribadah lewat FA dan KTM di GBI Sunggal. Tuhan, kami tahu ini adalah anugerah-Mu yang besar bagi kami. Untuk kami datang memuji menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau Allah itulah yang terbaik bagi kami. Tidak ada tempat yang nyaman bagi kami selain dekat dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Bapa, di dekat-Mu kami akan diberkati. Di dekat-Mu kami akan dipulihkan ya Allah kami. Oh ya terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Yang tidak membatasi tempat ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan, seluruh umat-Mu yang berada di rumah masing-masing, Tuhan, Engkau menggenapi firman-Mu. Engkau bertata di atas pujian umat-Mu. Ketika kami memuji Engkau, Engkau menyatakan diri-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ini semua lebih daripada cukup bagi kami ya Allah kami. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami diteduhkan ya Tuhan. Hati kami ditenangkan di dekat Engkau ya Allah kami. Gemuruh yang ada di sekitar kami dapat menjadi tenang ketika kami mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Malam hari ini berkat-Mu atas seluruh umat-Mu yang ada di rumah, yang sedang ibadah, mengikuti ibadah streaming ini. Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati umat-Mu. Engkau tahu keadaan umat-Mu. Biar Tuhan sendiri yang berperkara atas umat-Mu. Biar Engkau sendiri Allah yang menyatakan seluruh rencana-Mu. Sehingga umat-Mu yang beribadah malam ini dikuatkan, diteguhkan, disegarkan kembali. Malam hari ini lewat firman-Mu yang akan kami dengar, akan kami sharingkan bersama-sama. Firman-Mu akan menyembuhkan kami. Firman-Mu akan menguatkan kami. Firman-Mu akan memberikan ya Bapa kesukaan yang baru bagi kami. Dan firman-Mu biarlah menjadi tuntunan bagi setiap kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Sehingga tidak ada di antara kami yang kehilangan tuntunan. Kami percaya tuntunan-Mu pada malam hari ini akan membukakan wawasan kami, pengenalan kami akan Tuhan, kasih kami akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu menjadi penyambung lidah yang berkenan di hadapan. Kau menguasai hati pikiran hamba. Kau juga menguasai hati pikiran seluruh umat-Mu yang ada di rumah untuk tenang mendengarkan firman. Membangkitkan roh setiap kami. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah berdoa, kami bersama-sama berkata, amin. Shalom umat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah. Kita bersuka cita kalau pada malam hari ini kita dapat lagi beribadah FA di masa-masa yang sukar dan di masa yang sulit. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Dan saya percaya, walaupun saudara di rumah, masing-masing, hadirat Allah tetap nyata. Allah membuktikan firman-Nya bahwa Allah hadir di tengah-tengah umat-Nya, bahwa Allah bertahta di atas pujian umat-Nya. Oleh karena itu saudara yang kekasih, malam hari ini kita mau sharing akan firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita sehingga kita berjalan di dalam kehendak Allah. Saudara yang kekasih, kita bersyukur bahwa para pemimpin rohani kita senantiasa memberikan tuntunan lewat firman Tuhan yang hari-hari ini berkumandang, yaitu tentang sukacita. Dan malam hari ini kita akan sharing tentang sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Ya, kita baca dari Filipi 4 ayat 4. Mari saudaraku kita bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, Paulus mengatakan kepada umat Filipi dan juga kepada kita saat ini, bersukacita senantiasa. 2 kali perintah ini dikatakan, berarti ini menyatakan keseriusan. Senantiasa adalah artinya terus menerus, ya, terus menerus bersukacita. Dan sukacita kita itu tidak tergantung kepada keadaan atau situasi. Baik atau tidak baik keadaan kita harus bersukacita. Sukacita yang kita lakoni di dalam hidup kita ini adalah sukacita yang permanen, ya, karena berasal dari Tuhan. Karena sumbernya adalah Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sukacita kita itu memancar dari hati kita keluar dan orang akan melihat kita bersukacita. Walaupun keadaan kita tidak baik. Menurut dunia, saudara yang kekasih, ya, ada banyak hal yang membuat orang sukacita. Ya. Salah satunya jika kita memiliki teman yang baik. Jika kita mempunyai anak yang baik, yang pintar, jadi juara di sekolah. Atau jika kita memiliki usaha yang berhasil, yang menghasilkan dan menjadi pokok duit. Atau jika kita memiliki simpanan atau tabungan yang cukup, itu tidak salah membuat sukacita. Tapi saudara yang kekasih, sukacita yang abadi bukanlah itu. Karena jika teman saudara yang baik tadi berubah setia mengkhianati kita, kita akan kecewa dan marah. Anak kita yang tadi baik tidak menjadi juara oleh karena satu hal. Jangankan juara, mungkin 10 besar pun dia tidak lagi termasuk di sekolah. Itu akan membuat kita marah, kecewa. Orang yang kecewa tidak menggambarkan sukacita. Ya. Uang yang banyak tersimpan mungkin, ya, oleh karena satu hal, penyakit atau apapun, usaha yang tak berhasil bisa terkuras dan ini pun dapat membuat kita tidak bersukacita. Jadi saudara yang kekasih, malam hari ini kita mau belajar bagaimana bersukacita di dalam Tuhan. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Kita belajar dari Paulus. Dia bersukacita, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan bukan karena keadaan yang baik. Tapi karena dia tahu keselamatan yang daripada Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan keadaan yang daripada dialaminya. Ya, dia dipenjara bukan karena kesalahannya, tapi karena dia difitnah di dalam melayani. Paulus bersama dengan Silas di penjara di tempat yang paling dalam, ya, kaki terbelenggu, terpasung di tengah malam. Dalam keadaan gelap dia dapat memuji menyembah Tuhan. Kita baca di dalam Kisah 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Dan orang-orang hukuman lainnya mendengar mereka. Mereka memuji menyembah Tuhan. Mereka mengabaikan keadaan yang mereka alami. Karena mereka tidak mau mengabaikan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi ketika dia memuji menyembah Tuhan? Allah mengutus malaikat untuk mengguncang penjara. Sehingga penjara terbuka pintunya. Ya, ada kesempatan bagi Paulus untuk melarikan diri, tapi itu tidak dilakukannya. Karena dia tahu hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengatakan itu bukan hanya artis semata-mata atau isapan jempol belaka. Tapi dia merasakan bagaimana memuji menyembah Tuhan dalam keadaan yang tidak baik. Inilah yang dia pesankan kepada kita hari-hari ini. Hidup kita hari-hari ini tidak baik. Oleh karena pandemik COVID-19 banyak imbasnya. Banyak efeknya yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, bersukacita, maka keadaan yang tidak baik ini dapat berubah. Saudara yang kekasih, kenapa kita bersukacita? Ya,
Kenapa kita bersuka cita? Karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Ya, di dalam Lukas 1 ayat 47, ya, dikatakan di situ, kita baca bersama-sama. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kita bergembira karena Allah sudah menyelamatkan kita dari dosa kita. Dan janganlah itu digantikan oleh perkara-perkara dunia atau perkara-perkara yang tidak membawa keselamatan. Yang kedua, kenapa ya? Ada beberapa hal memang, tapi ini yang saya mau tunjukkan bagi kita. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara yang kekasih, kita bersukacita karena nama kita terdaftar di sorga. Bukan karena ada uang yang banyak berjuta-juta. Ya, bukan karena ada keadaan-keadaan di sekitar kita. Tidak, itu tidak. Memang itu berarti. Tapi itu tidak lebih berarti dari nama kita yang tertulis di sorga. Dan itu tidak ada satu hal pun yang dapat mengambilnya dari kita. Itulah yang namanya kekal. Bersukacita. Ya. Kenapa kita bersukacita? Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tidaklah kebetulan kita dituntun untuk bersukacita. Saudara yang kekasih, karena waktu kita bersukacita, daya tahan tubuh kita akan naik. Menurut dunia kesehatan, waktu seseorang bersukacita, ya, orang-orang yang bersukacita itu diekspresikan dengan kegembiraan. Daya tahan tubuh orang akan naik. Ya. Virus, kuman, ya, yang datang ke dalam tubuh kita, karena virus dan kuman kita tidak tahu, sangat kecil. Dia masuk ke dalam tubuh kita tidak permisi. Ya. Masuk, dia tidak dapat berkembang. Ya. Karena daya tahan tubuh kita kuat, akhirnya limitnya dia di dalam tubuh kita ada sehingga dia mati, terlebih virus corona. Ketika daya tahan tubuh kita kuat oleh karena bersukacita, virus corona tidak dapat menginfeksi kita. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Orang-orang yang kena COVID, ada saya lihat di TV media, ada orang-orang bahkan para dokter, ya, kena COVID, infeksi COVID. Katanya kalau ada penyakit penyerta dia akan cepat membawa dia kepada kematian. Tetapi ada yang orang tidak mempunyai penyakit penyerta tapi dia mati. Karena apa? Karena dia stres, karena dia cemas. Karena stres dan cemas menurunkan daya tahan tubuh. Waktu daya tahan tubuh turun, virus akan berkembang. Saudara yang kekasih, oleh karena itu, Amsal 17 tadi yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi mari. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saudaraku, hati yang gembira adalah ekspresi ketika kita bersukacita. Ya, itu ekspresi. Dan waktu kita bergembira, semua penyakit tidak dapat menyerang tubuh kita. Saudara yang kekasih, sekarang kuncinya bagaimana sih caranya bersukacita di dalam keadaan yang sulit hari-hari ini, ya?
kiri kanan, muka belakang keadaan kita tidak ada menjanjikan sesuatu yang baik. Tapi percayalah, dengan bersukacita kita akan kuat, mampu. Satu, mari kita melihat bagaimana caranya bersukacita. Filipi 4 ayat 6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang kekasih, supaya kita dapat bersukacita, jangan khawatir. Khawatir tentang apa? Dalam segala hal, ya. Jadi dalam segala hal, ya. Tidak ada kesempatan bagi sesuatu yang ada di dalam hidup kita untuk membuat kita khawatir. Jangan. Ya. Tidak ada. Karena waktu kita khawatir, kita tidak dapat mengubah yang tidak baik yang ada di sekitar kita menjadi baik. Bahkan dikatakan di dalam Matius 6 ayat 36, ya. Kita baca bersama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Saudara yang kekasih, Tuhan sudah berkata jangan khawatir, ya. Tentang makanan, minuman, pakaian, itu perkara kecil. Waktu kita mencari kerajaan Allah di dalam Matius 6 tadi, ya, ayat sebelumnya, Allah akan menambahkan apa yang ada pada kita. Akan menambahkan apa yang kurang di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari malam hari ini kita bersyukur, diingatkan untuk tidak khawatir. Supaya itu tidak mematikan sukacita di dalam hidup kita. Yang kedua, ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dikatakan di sini, mari bersama-sama, ini ayat tersingkat ya saudaraku. Di dalam Alkitab ini ayat tersingkat. Tetaplah berdoa. Waktu orang berdoa, saudaraku, waktu kita berkata-kata kepada Tuhan, doa adalah komunikasi manusia dengan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan di dalam hidup ini, udah sampaikanlah kepada Tuhan. Jika kita belum mendapat jawaban, berarti itu bukan yang terbaik bagi kita. Ya. Bersabar, ada waktunya Tuhan akan menjawab doa kita. Karena bagi kita 1000 tahun, tapi bagi Tuhan itu sehari. Jadi bersabar menantikan, minta kekuatan daripada Tuhan waktu kita berdoa. Ya, maka Tuhan akan menjawab sesuai dengan apa yang kita perlukan. Kita berdoa, kita mengangkat tangan. Kita menyerahkan seluruh kebutuhan kita, keperluan kita, unek-unek di dalam hati kita. Dengan memuji, menyembah dan berdoa, maka Allah akan turun tangan menolong kita. Amin, saudara yang kekasih. Saya percaya ini akan digenapi. Yang ketiga, ketika kita mau, ya, bersyukur itu tetap bernyala-nyala di dalam hati kita. Yang harus kita lakukan adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan di sini, kita baca bersama-sama supaya melekat di dalam hati kita. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan menganjurkan kita untuk bersyukur. Ini adalah kehendak Allah. Waktu kita bersyukur, walaupun keadaan kita tidak baik, ya, kita bersyukur. Allah melihat dari sorga. Kenapa melihat? Karena kita setia, karena kita melakukan dalam segala hal kita bersyukur. Maka Allah akan menolong kita dalam segala kehidupan kita. Yang keempat, ya, supaya ada sukacita di dalam hati kita, supaya bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah padamkan roh. Jangan padamkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Karena Roh Kudus itu adalah sumbu atau bensin, ya, yang membakar hati kita untuk bersukacita. Dan Roh Kudus ini akan menolong kita, memampukan kita bersukacita walaupun keadaan kita tidak baik. Ya, oleh karena itu bagi saudara-saudara, umat Tuhan yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, mintalah Roh Kudus. Aktifkanlah Roh Kudus.
onkanlah Roh Kudus di dalam hatimu. Jangan malu. Ya, walaupun kita tidak mengerti apa itu bahasa roh. Waktu kita berbahasa roh, tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus, maka roh doa akan bangkit. Maka kita akan bersemangat di dalam hidup kita. Ada gairah di dalam hidup kita. Ya. Ada sukacita di dalam hidup kita sehingga kita tahu bersyukur. Inilah saudara kekasih, tuntunan yang harus kita ingat di hari-hari ini. Tuntunan mengingatkan kita bahwa sukacita itu membuat hidup kita menjadi lebih indah. Baik atau tidak baik keadaan kita. Mungkin kita berpikir, ya, bagaimana Tuhan untuk kebutuhan rumah tangga? Udah tinggal menipis, percayakan kepada Tuhan. Sepanjang hari ini masih ada, teruslah berdoa, teruslah bersukacita. Tuhan akan melakukan apa yang tidak dapat kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih saudaraku. Terima kasih. Mari kita memuji Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, oh haleluya. Benar Tuhan, kasih-Mu indah bagi kami. Tak dapat kami pikirkan dan tak dapat Tuhan kami artikan. Tapi satu hal yang kami tahu, kasih-Mu yang begitu luar biasa yang memelihara hidup kami. Oh kasih-Mu yang begitu luar biasa yang melayakkan kami. Dan oleh karena itu patutlah kami bersyukur memuji-muji nama. Terima kasih kalau firman-Mu sudah ditabur. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu yang ada, yang sudah ditabur, meteraikanlah di dalam roh daripada seluruh umat. Sehingga menjadi kekuatan yang baru. Meteraikanlah ya Allahku. Sehingga dikala umat-Mu berjalan di hari-hari ke depan, mereka menjadi pelaku firman. Dan mereka tidak akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup umat. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang minggu ini, Engkau yang memelihara hidup umat. Engkau menolong mereka. Engkau menuntun hidup mereka. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan. Engkau memberkati rumah tangga. Pulihkan ya Tuhan. Kalau hari-hari ini, oleh karena sesuatu hal, rumah tangga mengalami guncangan. Tapi ini saatnya, malam hari ini, terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan atas rumah tangga umat. Terjadi juga pemulihan atas pekerjaan umat. Sehingga umat-Mu tidak ada yang berkekurangan. Dalam seluruh pekerjaan mereka hidup oleh karena hasil karya pekerjaan tangan mereka. Tidak ada yang menjadi peminta-minta. Karena Allah kami adalah Allah yang mencukupkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Jika sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan juga memberkati setiap persembahan kami. Biarlah itu berkenan di hadapan, menyenangkan hati-Mu. Dengan persembahan kami akan menerima sesuatu yang lebih indah. Dengan ukuran yang dipadatkan dan diguncangkan.
tahu ketika kami memberi kami tidak akan berhenti. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan atas Indonesia ke arah yang lebih baik. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Untuk takut akan Tuhan. Berikan hikmat di dalam melakukan pekerjaan. Dan kami percaya. Sehingga apa yang dirancangkan oleh para pemimpin kami. Khususnya Presiden dan Wakil Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Adalah yang terbaik bagi bangsa ini untuk mendatangkan kesejahteraan. Dan juga keadilan dan kemakmuran. Cita-cita dari bangsa kami untuk menjadi bangsa yang maju tercapai ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menaikkan ekonomi bangsa kami. Tuhan memberkati menteri yang terkait di dalam bidang ekonomi. Bersinergi untuk boleh Bapak membuat ekonomi kami tidak turun. Tapi kami berdoa untuk naik seperti yang diprediksikan oleh orang-orang lain. Tapi kami mau membawa ini ke dalam Tuhan. Sehingga prediksi yang mengatakan Indonesia akan mengalami resesi. Kami berdoa biar Tuhan itu tidak terjadi karena ekonomi kami membaik. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani kami. Untuk Pak Niko beserta ke Pak Diputi dan keluarga. Untuk Pak Bambang Yonan sebagai Bapak rohani di Medan Pelajar beserta keluarga. Berkati Pak Di Prayetno sebagai gembala dan keempat wakilnya beserta keluarga dan pelayanannya. Berkati juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini di GBI Sunggal, Bapak Peri Josokin. Tuhan berkati, Tuhan urapi apa yang Kau percayakan kepada hamba-Mu, biar hamba-Mu dicakap untuk menyelesaikannya dengan kekuatan, dengan roh yang bernyala-nyala, dengan kekuatan yang daripada Allah. Berkat-Mu untuk istri dan kedua anak. Berkat-Mu juga untuk kedua wakilnya, Pak Budiman Saragi beserta keluarga dan Pak Daulat Hasidia beserta keluarga. Urapi hamba-hamba-Mu untuk menjadi staf pengembalaan yang cakap. Seluruh pengerja di GBI Sunggal berkati, para koordinator berkati, jemaat juga berkati. Sepanjang minggu ini Tuhan kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah Immanuel sangat terbuka. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Dan ini umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Anugerah daripada Allah Bapa. Kasih daripada Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan dengan Roh Kudus. Biarlah menyertai kita hari-hari ini yang membangkitkan kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang diberkati bersama-sama berkata, Amin. Salam. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Di tengah situasi pandemi corona, dimulai dari pendisiplinan warga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona. Masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan. Kementerian Agama juga sudah menerbitkan panduan dengan sejumlah syarat. Teramat baik bagiku. Dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehati dari kami, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemerintah sedang mempersiapkan setiap provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan untuk memasuki satu masa yang kita kenal dengan new normal. Gereja Tuhan juga akan berbenah dan akan memasuki new normal, di mana jam ibadah juga akan mengalami perubahan, di mana kalau selama ini kita beribadah 2 jam, maka kali ini dengan new normal yang baru ini kita beribadah hanya 1 jam. Dan saudara, jarak antara ibadah pertama dan ibadah kedua akan ada tenggang waktu selama lebih kurang 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Oleh sebab itu, sebelum saudara beribadah, pastikan yang pertama, saudara tidak terlambat di dalam ibadah,
karena ibadah kita sangat singkat saudara. Usahakan setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah ada di lingkungan gereja, supaya saudara bisa mengikuti semua prosedur dengan baik dan menikmati ibadah dengan baik. Di pintu-pintu gereja juga akan disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan saudara pastikan saudara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saudara masuk ke dalam gereja. Di pintu gereja akan ada diakon-diakonis yang akan menyambut saudara dan mereka akan mengukur suhu tubuh saudara dengan termogan. Nah, apabila saudara memungkinkan untuk beribadah, maka saudara akan diizinkan untuk mengikuti ibadah. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Sebelum nanti saudara ke gereja, pastikan saudara menggunakan masker dari rumah. Namun apabila panas tubuh saudara tinggi, maka saudara akan disarankan untuk beristirahat di rumah, memulihkan imun tubuh saudara, atau bisa juga langsung ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuh saudara lebih baik lagi. Di gereja juga akan diatur jarak-jarak di mana kursi tidak akan sama lagi, sehingga saudara pastikan semuanya kita nyaman dengan keadaan ini.